setelah jadi itu kan ini kan masih belum halus, masih agak perongkal-perongkal itu bentuk-bentuk gurusan-gurusan peso. Ini diamplas dengan amplas yang kasar itu dan terus sampai rata. Dan proses penyunggingan ini biasanya kalau untuk menutupi pori-pori ini kan di dempul halus dulu, dempul tipis supaya ini masuk ke pori-pori untuk menutupi pori-pori lubang-lubang kecil itu. Setelah kering diangin dulu, mungkin tidak bisa langsung dipanaskan matahari ya, karena biasanya kan kalau terlalu panas bisa pecah kayu ini. Ini hanya diangin saja supaya udaranya mencari yang udara agak panas dan kering. Tambah lagi berulang-ulang, setelah agak bisa diamplas atau agak tebal baru nanti bisa diamplas menurut bentuk ini. Nah, memang dempul di sini memang tidak harus semaunya, enggak harus pakai menurut bentuk. Di hidung ya harus pelan-pelan nanti rata menurut bentuknya ini, tidak. Kemudian bagian ukir ya tipis saja, karena kalau ini terlalu tebal menutupi bentuk ukirnya kan sehingga halus, nggak ada bentuk ukirnya. Itu. Kemudian diamplas dasar dulu karena untuk masih bekasan kan masih agak global. Terus kemudian amplas kedua, amplas ketiga. Setelah halus mungkin baru naik warna dasar. Warna dasar ini biasanya rata-rata itu putih untuk semua pewarna dasar. Mungkin untuk dasar warna, mungkin untuk dasar bagian muka biasanya warnanya putih. Menginjak berikutnya yaitu pengecatan. Mungkin mau bikin warna hijau. Warna hijau itu biasanya diawali dengan warna kuning. Warna kuning, kemudian hijau muda atau hijau pupus itu, kemudian agak tua, kemudian tua. Kemudian yang warna merah itu merah muda, kemudian merah terus bertahap sampai mungkin tahap paling tidak ya tahap 4 lah, itu merah sampai merah tua. Tokoh-tokoh di sini memang ada beberapa warna. Kemudian kalau tokoh semacam ini, nah ini kan mungkin tokoh Sekartaji ya, atau ini yang sudah jadi. Nah ini memang biasanya warnanya cerah atau krem, kemudian putih, atau bisa hijau pupus. Nah ini untuk warna-warna putri ya. Kalau yang paling susah itu memang sebenarnya tidak ada susah ya, hanya mungkin waktu. Mungkin kalau yang semacam ini lebih cepat dibandingkan proses yang semacam kayak ini, tokoh klono ini. Nah ini agak lama karena memang mata klono kan matanya terlengan, itu agak mendul, juga lebih susah untuk membuat mata bulatan itu. Nah itu agak susah dibandingkan dengan ini semacam ini. Ini kan moto bentuk gaban ya, itu kan lebih mudah. Semacam ini agak susah, harus membulat dulu, kemudian goresannya itu harus pas bikin supaya kelihatan mendulu bagaimana. Rata-rata pengerjaan itu kalau klono ini misalkan pakai ornamen prodomas ya, dari proses awal khusus pewarnaan kurang lebihnya 3 harian kurang lebihnya, itu 300 itu terus. Kalau dari bentuk kayu butuh bisa mungkin 1 mingguan, bisa lebih, tergantung mau digarap seperti apa. Tapi kan biasanya di sini kan saya pewarnaan tidak hanya satu, terus kemudian kita mewarna, enggak, biasanya kan supaya agak menyingkat waktu, di dasar dari semua dempul paling tidak 3 topeng sekali proses penyunggingan. Karena satu itu lebih lama. Harga juga begitu, harga kisaran sekurang lebihnya 250 itu yang untuk tokoh-tokoh yang paling ringan ya. Kemudian sampai bahkan jutaan itu yang untuk tokoh-tokoh yang prosesnya lebih lama, lebih rumit. Nah, ya kira rata-rata pembeli ada yang dari luar negeri, ada dari teman-teman sini, tapi kebanyakan memang dari teman-teman sendiri. Terus ada semacam gedok tular ya, sana, kemudian ada dari luar daerah juga banyak.